Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Sehat semua? Sehat. Oke, alhamdulillah. Sehat kita semua diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum mulai belajar kita diawali ketua kelas yang silakan dipimpin doa. Maka kita mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengawali sebelum kegiatan kita hari ini tentang beriman kepada hari akhir, tolong bacakan surah pendek, surah Al-Kautsar bersama-sama ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baik anak semua, sebelum kita memulai materi kita, Pak Didi mau tanya dengan kalian semua. Pernah nggak kalian melihat bencana alam di sekitar kita? Apa? Bencana alam di sekitar kita contohnya apa? Banjir. Banjir. Apa kamu nak? Selain banjir? Tanah longsor. Tanah longsor. Selain tanah longsor, gempa bumi, rumah kebakaran itu juga adalah bagian dari bencana. Itu yang pertama yang kalian lihat. Tadi dia mau tanya, itu bencana yang sudah dilihat oleh kalian. Kedua, pertanyaan dari Pak Didi, apa sih yang kamu rasakan ketika ada bencana di sekitar kita? Jawabannya ganti yang lain. Bencana, kalau ada kebakaran, perasaan kamu, perasaan sedih, rumahnya tetangganya kebakaran. Rumah kamu nggak kena gempa, tapi yang sebelah kena gempa. Apa perasaan kamu? Sedih juga, yang ada sedih. Kamu juga pasti selesai sedih ya kan? Gitu ya. Oke. Apa materi kita hari ini? Adalah beriman kepada hari akhir. Nih anak semua ya. Jadi hari ini kita akan
membahas kejadian hari akhir dan makna beriman kepada hari Akhir. Jadi kalau kejadian-kejadian hari akhir nanti akan kita bahas di sini. Tapi ada pertanyaan kembali. Baik, Pak Didi punya pertanyaan di sini yang akan Pak Didi langsung tunjukkan kepada perwakilan dari kalian. Ya, ada berapa pertanyaan? Baik. Oke. Pun tinggal jawab aja. Oke. Ini pertanyaan dari Pak Dedi yang laki-laki satu. Nah, silahkan di. Baik, kamu nomor 1 itu ada ceritanya di situ. Pak Dedi akan tanya. Langsung saja dijawab. Oke? Baik, yang pertama, mengapa sebelum kita kembali ke kejadian hari akhir, masalah yang kita akan bahas hari ini dan beriman kepada hari akhir. Nah, dari ulasan cerita yang ada di situ silahkan dibaca terlebih dahulu sebentar. Nanti akan kalian tanya ke satu. Oke? Oke. Sudah dibaca? Sudah? Oke. Baik, Pak Didi akan bertanya. Nomor 1. Pertanyaan pertama. Mengapa kita harus percaya dengan adanya hari akhir? Kita harus percaya dengan adanya hari akhir karena Allah sudah mengajarkan kita melalui kitabnya, yaitu Al-Quran, bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Hari akhir adalah hari di mana semua amal perbuatan kita di dunia ini akan diperhitungkan. Jika kita berbuat baik, kita akan mendapatkan pahala dan kebahagiaan di surga. Tapi jika kita berbuat buruk, kita akan menerima hukuman di neraka. Percaya dengan hari akhir membantu kita untuk selalu berbuat baik dan menjalani hidup dengan hati-hati. Oke, cukup jelas ya jawabannya, sesuai dengan yang tadi kalian baca ya. Jelas Pak Dedi sebelum kita memulai materi itu ada di situ, berarti kalian sudah memahami. Baik, untuk yang kedua, ada pertanyaan kedua akan dijawab. Sudah dibaca tadi ya? Sudah ya? Baik, yang kedua pertanyaannya itu terkait kejadian hari akhir. Ya, kejadian hari akhir. Seperti apa sih yang akan terjadi nanti pada hari akhir? Jawab yang kuat. Ya, coba. Pada hari akhir akan terjadi banyak hal yang sangat besar dan menakutkan. Contohnya, kita akan dibangkitkan dari kubur, lalu semua amal perbuatan kita akan diperhitungkan. Kita akan kemudian setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan mereka selama hidup. Jika kita berbuat banyak kebaikan, kita akan masuk ke surga dan yang indah dan penuh kebahagiaan. Jika kita berbuat banyak kesalahan dan tidak bertaubat, kita akan mendapatkan hukuman di neraka. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya kita hidup dengan baik dan taat kepada Allah. Oke, bagus, tepuk tangannya dong. Ya. Nah itulah kenapa kepada disuruh baca dari artikel-artikel dari semana buku. Sebelum kita memulai belajar kita harus membaca supaya kita akan mendapatkan banyak pemahaman tentang ilmu, terutama kita dalam mempelajari hari akhir. Jadi pada akhir itu akan banyak hal yang besar, ya. Contohnya kita akan dibangkitkan nanti di hari akhir setelah dari dikubur semua mati akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga nanti kan kita di akhirat di pada namanya Yaumul Mahsyar, kita akan bahas di situ ya. Yaumul Mahsyar nanti akan dibuatkan di materinya juga. Itu akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama seluruh umat manusia semenjak Nabi Adam sampai nanti Nabi yang terakhir sampai umat akhir zaman, dikumpulkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala semua amal perbuatan manusia. Ada yang tahu kan ayatnya? Gak ada yang tahu ya? Oke, mungkin sebagian kalian ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, ada yang sudah tahu tapi lupa Pak.
Wa may ya'mal Sekolah dzarratin sarroya. Ulangi. Kalian sudah ingat tapi agak lupa sih, tidak apa-apa deh. Yuk, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Oke, itu. Intinya setiap amal perbuatan manusia kecil besar akan ditanggung jawab pada Allah Subhanahu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dari perempuan yang kedua, bagus ya. Yang ketiga, coba silakan yang ketiga ini ada satu pertanyaan. Kita sebelum memulai materi ini nanti apa pentingnya kita beriman kepada air dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nanti kita akan bahas. Oke, coba yang tadi udah pada dikasih panduan bukunya dari kelompok sebelah sana, silahkan dibaca. Apa menurut kalian? Ayo, yang kuat suaranya. Beriman kepada hari akhir penting karena itu membuat kita menjadi lebih hati-hati dan selalu berusaha berbuat baik. Jika kita tahu ada hari akhir, kita akan berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk, seperti berbohong, mencuri, atau menyakiti orang lain. Dengan beriman kepada hari akhir, kita juga akan lebih rajin beribadah kepada Allah, membantu orang lain, dan selalu berbuat kebaikan. Hari ini akan membuat hidup kita lebih bahagia dan tenang, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Oke, tepuk tangannya. Nah, itu ya. Ini pentingnya. Baik, untuk selanjutnya adalah berkaitan dengan materi kita, ya. Bahwa materi kita hari ini adalah di sini sudah ada pada dipaparkan tentang judul tentang hari akhir. Yang pertama adalah kejadian hari akhir dan makna beriman kepada hari Akhir. Yang pertama, ada gambarnya apa ya? Ada gambarnya apa? Hati. Kenapa kok dengan filosofinya hati? Karena iman kepada hari akhir, iman kepada yang tidak kelihatan. Kelihatan nggak hari akhir? Nah, baik. Kedua, timbangan amal baik dan buruk akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus itu ada gambar timbangan jembatan Sirat. Ada yang tahu nggak jembatan Sirat itu seperti apa, nak? Lebih kecil dari rambut yang dibelah tujuh. Luar biasa, lebih tajam dari pedang. Alhamdulillah. Situ 5 ya, nggak apa-apa. Sini dibagi 2 ya. Nah, masing-masing dari kalian, nah itu memiliki tugas kelompok. Jadi tugas kelompok. Ini kelompok 1 ya, kelompok 2 ya. Ini sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada beberapa hal yang pada disampaikan tentang kejadian hari akhir, beriman kepada hari akhir, peristiwa hari akhir, hikmah beriman kepada hari akhir. Untuk kalian tolong nanti diingat kembali di rumah ya. Dan minta untuk kalian tugas kelompok yang seperti tadi, ya sesuai kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 nanti bekerja sama lagi di rumah ya. Kerjasama lagi di rumah. Tugasnya yang pertama tolong dicantumkan. Ketua kelompok pegang pulpennya, catat. Oke. Yang pertama adalah semua nanti akan dinilai secara berbeda-beda. Yang pertama adalah membuat laporan singkat. Nah, ini lihat di sini. Yang pertama adalah tugasnya di sini membuat laporan singkat kejadian
yang terjadi pada hari akhir. Nah, terus kemudian diskusikan dengan keluarga tentang hikmah beriman kepada akhir dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang ya. Kesehatan di kemudian hari dan kita bisa bertemu kembali dan bisa belajar lagi bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Baik. Untuk menutup perjumpaan kali hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa.